Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 7 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Kebaikan Dibalas Kejahatan. Ketika kebaikan dibalas kejahatan, firman Tuhan terambil dalam Mazmur 35 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dalam ayat ke-13 dikatakan, tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Pada ayat yang ke-14 dikatakan, seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dalam kehidupan kami seringkali ada banyak hal yang tidak ideal, yang tidak sesuai dengan harapan, bahkan membuat keterkejutan luar biasa atas peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ketika kebaikan dibalas kejahatan, ketika air susu dibalas dengan air tuba. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Daud mengalami pengalaman seperti demikian, yang kemudian dituliskan di dalam Mazmur yang ke-35. Pada ayat ke-13, bagaimana sikap dan hati Daud tatkala ada saudaranya, orang-orang yang dekat dengan dia. Mereka sakit, aku memakai kain kabung. Aku menyiksa diriku dan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Bahkan mereka dianggap seperti Daud merasakan bahwa kesusahan daripada orang-orang tersebut seperti kematian daripada ibunya sendiri. Demikian luar biasa sahabat seperjalanan. Hati yang sedemikian baik yang dimiliki oleh Daud. Kemudian dikatakan, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Namun tatkala Daud mengalami perkara yang sama, ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, gambaran-gambaran daripada kisah yang dijelaskan tadi. Apakah sahabat perjalanan pernah mengalami perkara yang sama? Siapakah orang yang mengkhianatimu adalah orang terdekatmu. Siapa orang yang menusukmu dari belakang adalah saudara sekandungmu. Siapa yang kemudian mengkhianatimu, yang awal-awal seakan-akan dialah orang terbaik untuk hidupmu, namun ternyata dialah yang menginjak-injak kehidupanmu, memfitnah, mengabaikan, bahkan kemudian merusak kehidupanmu. Sahabat seperjalanan, ini perkara yang tidak mudah tatkala kita menghadapi perkara-perkara seperti demikian. Ada seorang ibu yang punya warisan, ibu bersangkutan belum meninggal, namun anak-anaknya sudah memaksa untuk dibagi warisan dengan satu kalimat, nanti kalau mama ada apa-apa, mama meninggal, lalu bagaimana cara bagi warisannya? Sementara sang ibu itu dalam kondisi sakit berat, dan ibunya berkata, ibu mau pakai uang ini untuk kesehatan ibu sendiri, untuk mau sembuh. Kita melihat bahwa sang anak yang dibesarkan oleh ibu ini bukan peduli kepada kesehatan ibunya, bukan peduli bahwa seberapa besar harta yang ada pun demi kesehatan sang ibu akan diperjuangkan. Namun anak-anaknya ini sementara ibunya masih dalam kondisi hidup, yang dipikirkannya adalah kalau ibunya meninggal, bagaimana warisan ini dibagikan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau itu terjadi kepada anak-anak setiap sahabat seperjalanan, tentu saya mendoakan
tidak seperti demikian. Tapi kalaupun ada yang terjadi dengan kasus yang sama, maka sahabat seperjalanan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Daud. Bagaimana kebaikan yang diberikan, yang ditunjukkannya, kemudian balasan yang diterimanya justru itu berbeda jauh. Uluran tangan, pertolongan, kasih perhatian diganti dengan tangan yang mengepal, yang memukul kita, tangan yang memegang pisau, yang menusuk kita. Bagaimana perasaannya? Melewati masa-masa sulit seperti demikian bukanlah perkara mudah, sahabat seperjalanan. Tak kalah kebaikan-kebaikan yang kita berikan, kebaikan-kebaikan yang kita ungkapkan, kebaikan-kebaikan yang dengan ketulusan kita sampaikan kepada orang-orang tersebut. Namun yang terjadi adalah balasannya seperti demikian. Sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, maka yang terjadi adalah luka, sakit hati, menyesal. Mengapa tidak memberikan batasan di waktu terdahulu sebelum semuanya terjadi? Namun semuanya sudah terjadi, sahabat seperjalanan. Di dalam kondisi seperti demikianlah kita diuji untuk belajar bahwa berharap kepada yang tidak sempurna yang bernama manusia itu adalah harapan yang penuh dengan resiko. Tidak ada manusia yang sempurna yang bisa menjalankan apa yang seharusnya dia lakukan. Yang terjadi adalah kondisi yang sebaliknya, seperti yang dialami oleh Daud, seperti juga yang dialami oleh sahabat seperjalanan yang punya pengalaman-pengalaman yang sama. Namun ingatlah sahabat seperjalanan, apa pelajaran yang kita ambil dalam kondisi ini? Biarlah kita belajar berharap bahwa harapan yang terbaik, harapan yang paling sempurna, harapan yang tidak pernah mengecewakan, harapan yang benar, harapan yang pasti hanyalah kepada Tuhan yang maha sempurna. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah lewat renungan yang kita pelajari saat ini, biarlah kita memulihkan diri. Jikalau ada luka, kita mengalami pengalaman yang sama seperti Daud, mari kita datang di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang akan memulihkan kita. Tuhanlah yang akan mengembalikan semangat kita. Tuhan juga yang akan memberikan sayap untuk kita bisa terbang. Bukan kita terjatuh, terpuruk, terperungkup ke bawah bersama dengan tanah, lalu hilang asa, hilang semangat. Lalu yang ada dalam diri kita adalah segala hal yang membuat kita menjadi berkabung. Kita meratapi hidup kita sendiri. Kita menangisi pengalaman-pengalaman di masa lalu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita boleh terus lebih dekat kepada Allah. Tatkala kita lebih dekat kepada Allah, kita mengalami kekuatan demi kekuatan yang baru. Dan kita tidak dikagetkan oleh situasi keadaan yang terjadi dalam dunia kehidupan kita, di sekitar kita, yang bisa terjadi hal yang kita harapkan tidak terjadi, hal yang tidak kita harapkan justru menimpa ke dalam kehidupan sahabat seperjalanan. Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Kalau itu adalah ada luka, ada hal yang buruk terjadi, datanglah kepada Tuhan dan Tuhan akan memulihkan. Ingatlah, manusia bisa melakukan kebaikan dibalas dengan kejahatan. Namun Tuhan yang maha baik terus-menerus melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Bahkan sewaktu kita berbuat kejahatan, Tuhan tetap mencintai dan mengasihi dan juga menerima kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat renungan yang sudah Tuhan berikan, dan biarlah kami kuat untuk menghadapi kekecewaan demi kekecewaan yang terjadi dalam hidup kami. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, tetap kuat menghadapi kehidupan yang tidak ideal ini. Percayakan hidupmu, berharaplah hidupmu kepada Tuhan yang sempurna, amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.